Oke, assalamualaikum Mas Lur dan Mbak Lur. Ketemu lagi dengan saya Aming Kramat 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSHT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Oke dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Amin Kramat 22. Pencak silat Pamur Jaya luar biasa. Amin Kramat 22 mantap. Kali ini saya ditemani oleh Sri Kandi Cantik ya, dari Pamekasan. Kalau tidak salah perguruannya dari Pamor kalau tulisannya Pamur. Tapi kalau orang Madura nyebutnya Pamor. Monggo mbaknya memperkenalkan diri. Nama saya Weni Dwi Muhnika Aris. Saya dari perguruan Pamur Pamekasan. Oke, Mbak Weni ya. Mbak Weni itu dulu ikut latihan umur berapa? Umur pokoknya sekitar kelas 5 SD. SD Ya, sudah kelas latihan. sudah masuk. Tapi dulu latihannya langsung fokus ke atlet seni ya. Iya. Kan kalau di Pamur mungkin tidak langsung ke seni atau ke tandingnya, tapi dimulai dari kayak harus tahu kuda-kudanya dulu, tendangan dulu, kayak materi-materi Pamur, baru kalau sudah dapat jati dirinya atau sudah mantap baru dimasukin diarahkan ke seni atau ke tanding. Dan saat itu langsung diarahkan ke seni ganda, Seni tunggal dulu sampai karena sebenarnya dalam seni itu Mas, kalau mau bisa benar-benar lentur itu harus tahu tunggal dulu, baru ke ganda. Ini ilmu baru juga buat saya. Dari dulu awalnya dari atlet seni tunggal sampai ikut pertandingan. Iya. Saya dari waktu awal ikut silat sudah ditunggal. Ya, ditunggal. Tapi sering kalah kalau di Jawa Timur. Kalau di Pamekasan juara terus, tapi kalau di Jawa Timur selalu di final selalu kalah. Pengalaman terpahit. Nah, akhirnya dari pengalaman sudah jadi atlet seni, selalu juara di tingkat kabupaten tapi gagal Di tingkat Jawa provinsi, pindah ke ganda tahun 2018 karena memang kita dipasangkan karena keterpaksaan. Saya atlet tunggal juara 1 dan teman saya itu atlet ganda juara 1. Tapi karena yang satunya itu kuliah di Malang, harus mencari ganti yang postur badannya sama. Beratnya sama, dan benar-benar kayak sama gitu, sama semua. Akhirnya dipasangkan tahun 2018, kita langsung masuk ke tim IPSI, tapi saya dalam posisi tidak tahu apa-apa. Karena benar-benar baru dipasangkan. Saya atlet ganda, atlet tunggal dalam suatu pertandingan, tapi atlet ganda dalam suatu undangan-undangan. Iya, gitu. Jadi kan memang setahu saya untuk Pamor itu memang banyak undangan-undangan. Kalau bahasa Maduranya itu gul-gul, bahasa Timurnya pencak kampung. Dan kalau tidak salah Mbak Weni itu dari dulu kayaknya sering diundang. Ya.
sejak tahun ini memang undangannya sama beda pasangan. Ganti pasangan juga. Iya. Sejak dipasangkan di pertandingan itu kan awalnya saya bukan sama yang sekarang, tapi sama yang sebelumnya. Baru di pertandingan saya ganti sama yang namanya Rina ini, baru sampai sekarang terus gara-gara Terus, pertandingan. Lebih enak mana antara tanding di IPSI, seni ganda di IPSI, seni ganda di undangan? Enak semua sih. Tapi dari dipasangkan di IPSI ini saya benar-benar tahu rasanya berjuang. Karena benar-benar dari dulu mungkin saya hanya main-main atau gimana saya tidak tahu. Karena dari 2018 benar-benar dilatih, benar-benar tahu rasanya berjuang. Latihan sehari 3 kali, tiap hari tanpa jeda. Titik jenuh pasti ada lah, lelah, capek, bosan. Tapi ya kadang mikir, masa cuma gini mau nyerah. Terus ini apa ya? Enaknya di seni ganda IPSI sama enaknya di seni ganda di undangan. Kalau di IPSI itu benar-benar harus tahu pernafasan kan, Mengatur. iya. Sedangkan kalau di undangan kan kita satu masukan atau satu babak mungkin kita sudah muter-muter Jeda. cari nafas. Sedangkan kalau di pertandingan kan kita harus tahu caranya, mana yang mukul, mana yang interval, mana yang, jadi pas interval kita harus bisa benar-benar ngatur lagi dari awal nafas biar sama gerakan dari awal sampai akhir harus sama, nggak turun. Juga mungkin yang bikin enak di undangan itu dapat saweran. Dapat saweran. Tapi di pertandingan kalau juara satu lebih banyak dari 1 bulan undangan. Tapi kan kalau di pertandingan IPSI pertandingannya bisa 1 tahun 1 kali. Kalau ada event, kejuaraan. iya kan, kalau ada event, apalagi kalau sekarang sudah corona, sudah ada event. Tidak ada. Jadi kalau sekarang lebih enak undangan. Apalagi pas setiap malam undangannya. Enggak juga. Capek. Ini kalau tidak salah Mbak Weni ini sering undangan ke Sumenep ya, sampai ke Sampang juga pernah Mbak Weni. Sumenep, Sampang, Tanggalan. Jadi pendekar melanglang buana Mbak Weni ini. Terus gini, dulu tertariknya ikut pencak silat. Yang membuat tertarik sama pencak silat Karena apa? memang pada dasarnya saya itu sudah dijuluki apa itu? Sudah dijuluki cewek tapi cowok. Tomboy. Jadi pas waktu itu kalau nggak salah, nggak tahu kelas berapa, pokok sudah masuk SD, saya pamit awalnya, tapi nggak dibolehin karena mereka tuh nganggapnya cewek, kamu tuh cewek ngapain sok jadi jagoan. Tapi akhirnya saya memberanikan diri tetap, karena memang saya sudah tekad gitu mau masuk dengan tujuan meskipun saya cewek, saya tidak bisa dilemahkan, saya tidak boleh diremehkan, saya tidak boleh direndahkan. Akhirnya benar-benar belajar. Jadi ketertarikannya itu memang gara-gara tomboy lah istilahnya, dan dapat julukan tomboy dari teman-teman, sehingga merasa terpanggil benar-benar harus jadi pendekar. Ya. Mungkin yang perlu kita bongkar juga dari Mbak ini adalah pengalaman menarik, baik Pengalaman apa? dari dulu juga jadi atlet seni tunggal, setelah itu ganti ke seni ganda IPSI, sama pengalaman paling menarik di Gunbul. Pengalaman di IPSI ya enak kalau masuk tim itu enak, karena kita bisa, karena kan kalau di IPSI itu bukan hanya berpatokan sama pamor, tapi ada yang dari Joko Tole, PSAT. Kita jadi bisa bersilaturahmi lebih luas, punya teman baru, bisa ngelihat, oh kalau gerakannya dari Joko Tole begini, sedangkan kalau dari pamor harus begini. Nah, jadi bisa dijadikan perbandingan biar kita bisa
semangat. Ya juga kan kalau di undangan itu sama punya teman baru. Cuma kayak kita tuh jadi tahu gitu mana yang benar-benar kita sebagai atlet yang benar-benar atlet sama atlet yang hanya sebatas gol-gol gitu aja. Terus dari sekian tahun kan sudah sekian. Sekarang sekolah kelas berapa? Kuliah semester 5. Kuliah semester 5. Dari SD kelas 5 sampai kuliah semester 5 itu prestasinya sudah apa aja? Banyak sih, banyak. Ada yang saya juga atlet bergu loh. Atlet Tahun juga. 2017 saya ikut ke Jurprov di Sidoarjo. Cuma sama kalah di final Jawa Timur. Selalu menang di Pamekasan tapi kalah di Jawa Timur, itu hal yang paling menyakitkan. Karena apalagi kalahnya hanya 1 poin sama yang juara 3. Pengalaman yang bikin trauma. Selalu kalah di provinsi, mungkin pengalaman yang bikin trauma enggak? Enggak sih, karena kan kalau trauma enggak mungkin diulang lagi mau ikut lomba gitu. Enggak ada yang trauma sih, cuma bisa dijadikan semangat lah. Kenapa kita gagal gitu? Apa yang salah dari kita? Kenapa gitu? Apa karena kalah itu ada berbagai macam. Ada yang kita sendiri sudah berusaha tapi lupa berdoa. Ada yang karena kita lupa berdoa, karena kita terlalu banyak berdoa tapi tidak berusaha gitu. Ada yang kita sudah berusaha, sudah berdoa tapi kayak tutur kata. Karena kalau saya sendiri, prinsip saya, siapapun pelatihnya, kalau meskipun dia hanya menyuruh hal kecil, ambilin saya minum, kalau saya tidak mengikutinya, itu menurut saya sudah menjadi acuan saya kalah nanti di event gitu. Jadi untuk benar-benar jadi juara sejati itu memang harus manut lah, benar-benar manut sama pelatih. Menghargai siapapun pelatihnya, lebih rendah seperti apapun dari kita ilmunya, kita harus hargai orang itu. Nambah lagi mungkin ada trik-trik khusus untuk jadi atlet. Trik khusus saya tidak tahu ya, karena kan masing-masing orang itu punya cara yang berbeda dalam latihannya, cara untuk menjadikan dia juara. Cuma satu, selagi masih ada kesempatan, berjuanglah, karena tidak selalu ada kesempatan. Iya, sekarang tahun lalu saya masih bisa ikut Porprov. Sekarang saya tidak bisa ikut Porprov karena emang tahun kelahiran Usia. Iya, sekarang itu kan kelahiran terakhir tahun 2000 yang bisa ikut, sedangkan saya 99. Jadi kalau pas seandainya kemarin saya gagal, mungkin saya mikir kenapa saya gak berjuang gitu. Sejak saya tahu rasanya berjuang, saya jadi mikir kenapa saya gak dari dulu bener-bener manut gitu, bener-bener, karena TC kemarin, tahun kemarin bener-bener jadi hal terindah bagi saya. Saya benar-benar merasakan rasanya berjuang, latihan sehari 3 kali sampai lupa makan, harus ngelatih mental, karena ada pelatih yang kayak benar-benar, kan saya tuh dari nol kan di sana, benar-benar kayak merendahkan gitu kata-katanya ada gitu kan. Jadi harus benar-benar mental kuat, sama benar-benar berusaha latihan, karena apa yang kamu lakukan itu adalah apa yang kamu dapatkan. Itu dia trik lah, anggaplah trik dari Mbak Weni. Mungkin Mbak Weni ada pesan-pesan untuk seluruh pesilat yang ada di seluruh dunia, karena pencaksilat sudah mendunia. Mungkin ada pesan-pesan untuk seluruh pesilat yang ada di dunia. Kepada semua pesilat di Indonesia, di dunia, dan dimanapun, kita semua itu sama. Seorang pesilat tidak boleh lemah dalam hal apapun. Kalau kita punya kemauan, kita harus terus mengejar, kita harus terus berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu. Tapi kita harus bisa membedakan mana yang positif dan mana yang negatif.
itu dia pesan-pesan dari Mbak Weni. Dan sebelumnya terima kasih Mbak Weni atas waktunya, sudah sedikit meluangkan waktu lah, karena sebenarnya sekarang ada latihan. Mbak Weni itu latihan, cuma saya ganggu juga akhirnya. Terima kasih Mbak Weni. Oke dulur-dulur, jadi sebelum kita tutup, sekali lagi jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share biar makin banyak yang nonton, makin banyak yang dapat ilmu, dan makin banyak yang tahu sama Mbak Weni, atlet yang penuh pengalaman, atlet yang sudah benar-benar, wah saya sulit ngomongnya sampai ini, dari atlet seni tunggal, atlet seni ganda, atlet bergu, semuanya juara tingkat kabupaten, cuma selalu gagal di provinsi. Sampai sekarang jadi kalau bahasanya saya bukan atlet, artisnya gul-gul ini sudah. Oke dulu sekali lagi jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih Mbak Weni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.